Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di 30 dan 31 Desember. Ini khusus untuk percintaan. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Kartu pertama untuk Aquarius, kartu kedua untuk Libra, kartu ketiga untuk Gemini. Oke? Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita akan lihat Aquarius, Libra, dan Gemini di 30 dan 31 Desember. Aquarius, Libra, dan Gemini. Wow. Oke. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini ini terkait dengan seseorang yang kamu merasa mungkin punya chemistry yang sangat dalam atau history dalam percintaan yang sangat dalam. Tapi yang mungkin karena di sini untuk ibaratnya generalnya adalah chemistry and trust, mungkin sebenarnya masih punya chemistry yang sangat besar, tapi somehow ada suatu trust tuh kayak trust issue ya. Jadi ada suatu ketidakpercayaan dalam suatu kondisi ini bisa terjadi gitu lah. Walaupun kita tuh cinta banget, sayang banget, tapi somehow ada sesuatu hal yang ibaratnya nggak yakin ini bisa terjadi lebih baik gitu loh. Oke, sorry. Untuk Aquarius di sini finance and career and you are ready. Jadi ini terkait dengan kalau dilihat dari sini financial issue are factor in your love life right now. Jadi kalau Aquarius merasa baik-baik aja secara finansial, berarti kamu berhubungan dengan seseorang yang mempunyai kesulitan dalam pekerjaannya kah, mungkin finansialnya kah, kurang lebih seperti itu, atau finansial atau pekerjaan menjadi suatu tantangan dalam percintaan kalian, gitu ya. Tapi kamu siap. Kita akan lihat kartu penghubung untuk Aquarius. Untuk zodiak Libra di sini deception and yes. Jadi kalau misalnya kamu merasa ada suatu chemistry yang sangat terjalin antara kamu dengan orang tersebut Libra, kamu merasa gue tuh cinta banget, sayang banget, segala macam, ada history yang melekat dalam suatu hubungan. Tapi kamu merasa ada suatu ketidakpercayaan terkait dengan orang tersebut dan intuisi kamu sepertinya mengatakan bahwa nih orang nggak benar gitu ya. Tapi deception and yes, mungkin ini suatu klarifikasi atau konfirmasi terkait dengan intuisi kamu, terkait dengan apa yang kamu percaya terkait orang tersebut gitu ya. Kamu mungkin sudah ngerasa nih kayaknya orangnya nggak benar segala macam, intuisi kamu bilang yes, berarti ini benar karena ini suatu konfirmasi. Tapi kalau mungkin kita akan lihat kartu penghubungnya. Walaupun kamu cinta banget, sayang banget, punya chemistry yang melekat dalam suatu hubungan, tapi somehow ada sesuatu hal orang ini nggak benar gitu ya. Untuk zodiak Gemini, let go of control issue unlikely. Jadi terkait dengan siapapun orang yang berhubungan kamu punya chemistry yang sangat dalam, kamu juga tapi punya trust issue. Seseorang di sini nggak mau menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Mungkin ada suatu isu yang harus diselesaikan, tapi sama orang tersebut menolak untuk melakukan suatu menolak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi kita akan lihat untuk kartu penghubung Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini. Untuk Aquarius, finance and career, and ready. Untuk Aquarius untuk zodiak Libra, deception and yes, Libra. Untuk Virgo, kok Virgo terus ya, siapa namanya, Gemini. Untuk zodiak Gemini, let go of control issue. Virgo, berhubungan mungkin kalian sama dengan zodiak Virgo, tapi ini adalah Virgo. Kita akan lihat untuk Aquarius dulu. Jadi Aquarius di sini finance and career and you are ready. Tapi ini terkait dengan mungkin untuk zodiak Aquarius ini sebentar guys. Nah, untuk Aquarius mungkin tadi aku bilang kalau misalnya tadi kamu mungkin mempunyai pasangan, pacaran, segala macam yang kamu merasa punya chemistry yang sangat dalam terkait dengan seseorang, mungkin ada kemungkinan seseorang ini dia mungkin secara ekonomi itu baik,
posisinya bagus, orang yang wealthy lah ibaratnya gitu. Orang yang posisinya bagus, pekerjaannya bagus mungkin, kehidupannya bagus mungkin. Ada kemungkinan seseorang akan entah menghubungi kamu atau ada sesuatu hal yang dia tawarkan sama kamu. Oke? Tapi hati-hati, mungkin antara kamu atau dia mempunyai tantangan mempunyai tantangan, entah pekerjaannya menjadi suatu kendala atau finansialnya menjadi suatu kendala. Tapi yang aku lihat di sini adalah Ace of Wands dengan King of Pentacles. Kalau misal kamu bertemu dengan seseorang yang secara wealthy, berkecukupan, pekerjaan bagus, ekonominya bagus, tapi di sini Ace of Wands. Jadi ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan gitu. Ada sesuatu hal dia punya ide dan segala macam. Ace of Wands juga adalah new beginning. Tapi hati-hati, mungkin ini Ace of Wands juga hanya dia tuh emang hati-hati dengan apabila involve seks gitu. Jadi ibaratnya dia melihat misalnya kamu cantik, kamu seksi, jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan apabila Aquarius kamu tidak berhubungan dengan siapapun, contohnya gitu. Ini bisa dikaitkan dengan suatu pekerjaan, ada suatu ide atau project yang baik yang akan memperbaiki secara finansial atau karir kamu gitu ya, yang mungkin kamu akan siap dan mengambil suatu kesempatan tersebut. Jadi mungkin ada suatu, mungkin bos kamu atau seseorang yang kamu percaya dalam lingkungan office, lingkungan pekerjaan kamu akan menawarkan sesuatu hal yang akan merubah sesuatu hal yang lebih baik gitu ya. Mungkin ada suatu tawaran yang bikin kamu senang, ada sesuatu hal tawaran yang bikin secara finansial akan menaikkan gaji kamu kah atau apapun itu, dan kamu siap mengambil suatu kesempatan tersebut apabila ada tawaran suatu pekerjaan. Karena Ace of Wands dengan King of Pentacles mungkin berkaitan dengan pekerjaan, suatu ide atau project yang bisa merubah secara finansial atau karir kamu. Oke, dan Wheel of Fortune mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mendapat keberkahan itu. Tapi kalau misalnya secara pekerjaan baik-baik aja atau bla bla bla, mungkin ini terkait dengan seseorang. Tapi aku bilang tadi, apabila kamu ada seseorang yang dekat dengan kamu yang mungkin dia wealthy secara ekonomi, secara pekerjaan, ya hati-hati, ini bisa involve seks. Oke, walaupun kamu siap, walaupun kamu mempunyai chemistry yang sangat dalam sama dia, tapi kamu yakinkah ini bisa long term commitment? Apakah orang ini akan fokus terhadap kamu atau dia akan hanya mempergunakan kamu untuk sesuatu hal yang hanya disukai secara spontanitas? Itu yang aku bisa lihat untuk Aquarius. Nah, untuk zodiak Libra, deception and yes, tadi aku bilang mungkin kalian sudah ada chemistry yang pernah terjalin, history yang pernah terjalin. Kalau misalnya kamu merasa seseorang di sini adalah playboy atau playgirl, kamu merasa seorang ini in and out dalam suatu hubungan, dan kamu merasa kayaknya ini nggak bisa deh, gue merasa ada sesuatu hal terkait dengan orang ini. Kalau intuisi kamu mengatakan hal tersebut, ini adalah konfirmasinya yes. Dan mungkin yang aku lihat ini adalah apabila kamu berhadapan dengan seseorang yang kamu sudah nggak yakin atau ragu kalau orang tersebut kayaknya bermuka dua atau nggak benar, kayaknya kamu memilih untuk lebih baik untuk moving forward atau meninggalkan orang tersebut karena kamu merasa tidak ada suatu progres yang kamu inginkan atau tidak ada suatu progres yang menghasilkan hubungan ini lebih baik karena energi orang tersebut in and out dalam suatu hubungan gitu. Karena orang ini juga mungkin tidak menghasilkan sesuatu hal yang stabil dalam suatu hubungan dan kamu nggak yakin sama orang tersebut dan kamu menginginkan suatu moving forward, kamu pengen pergi. Jadi di sini ada dua orang naik kuda yang agak sedikit berbeda gitu ya, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi ini bisa dikaitkan dengan seseorang mempunyai perbedaan pandangan dalam hubungan. Seseorang hanya ingin in and out, seseorang hanya ingin mendapatkan suatu victory dalam mengambil sesuatu hal. Jadi ini kalau misalnya dijadikan satu orang, ini kan adalah kartu yang sebelah kiri itu Six of Wands. Jadi orang yang senang mengambil suatu kemenangan atau victory, tapi setelah itu dia berlaga untuk in and out dalam suatu hubungan. Kalau ini dikaitkan dua orang, ini bisa dikaitkan dengan ibaratnya yang satu memilih untuk different direction, yang satu memilih sesuatu hal yang lain. Seseorang memilih untuk ya udahlah bodo amat, gue nggak peduli sama dia, lebih baik gue cari kemenangan di tempat lain. Tapi kalau misalnya ini dua kartu dijadikan satu, ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang hanya mendapatkan menginginkan suatu kemenangan, tapi dia tidak punya intention untuk stay longer atau stay lebih lama dalam hal tersebut. Kalau kamu punya keraguan terhadap orang tersebut, kamu harus hati-hati bahwa mungkin intuisi kamu mengatakan sesungguhnya gitu ya. Nah, untuk zodiak Pisces lagi, untuk zodiak
Gemini tadi aku bilang mungkin Gemini berhubungan dengan Virgo dan ini kartunya Virgo. Jadi let go of control issue and unlikely. Jadi mungkin terkait dengan siapapun orang yang udah lama nggak berhubungan sama kamu, ada keinginan untuk menghubungi tapi takut, tapi kayaknya nanti kalau berhubungan lagi akhirnya jadi berantem lagi. Kira-kira masih akan ada isu nggak? Tapi seseorang di sini dia merenung, berpikir, menginginkan untuk dapat berkomunikasi. Tapi kira-kira kalau aku berkomunikasi kira-kira bakal ditolak nggak, bakal diterima nggak. Jadi ada suatu keraguan dalam energi di Virgo. Entah si Virgo sendiri kah, entah si Virgo ini menginginkan kamu untuk meminta maaf, sorry, gitu ya. Dia ada seseorang di sini menginginkan untuk seseorang tuh mulai duluan untuk berkomunikasi. Kayaknya lu deh yang harus minta maaf, kayaknya lu deh yang harus berkomunikasi. Tapi somehow seseorang di sini merasa, mungkin satu orang ya, mungkin entah gengsi, entah, atau mungkin seseorang merasa dirinya benar, yang akhirnya itu tidak bekerja sama. Tapi siapapun orang yang sudah lama tidak berhubungan, karena ada sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, walaupun kamu punya history, mempunyai chemistry, seseorang ingin banget untuk berkomunikasi, seseorang ingin banget untuk say hi, tapi dia takut ada suatu isu yang akan terkuak lagi, ada suatu permasalahan yang akhirnya menjadi lebar lagi. Itu yang aku lihat untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Bye guys.